Ibu, seluruh yang hadir dalam ruangan ini, kita langsung saja. Yang pertama yaitu presentasi visi dan misi. Kemudian visi SDN 1 Nusaraya adalah mewujudkan peserta didik cerdas, terampil, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di situ visi sudah saya katakan tadi, yaitu masalah cita-cita. Jadi suatu sekolah, suatu lembaga pendidikan harus punya cita-cita. Untuk mencapai visi tersebut maka harus ada misi dari sekolah SD kita. Misinya ada 8 tadi. Yang pertama, menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, mewujudkan peserta didik yang disiplin. Penjabarannya sudah saya jabarkan awal tadi Bapak Ibu. Jadi kita langsung. Yang ketiga, mewujudkan peserta didik yang berprestasi di bidang pengetahuan dan keterampilan. Contoh di bidang pengetahuan kita sudah tahu tadi, sudah saya paparkan melalui lomba Olimpiade MIPA, baik di tingkat gugus, tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Itu untuk mengukur prestasi peserta didik kita dalam kegiatan lomba-lomba tersebut. Kemudian yang keempat, mewujudkan peserta didik dibekali dengan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif. Artinya bahwa peserta didik kita itu harus mempunyai pola pikir yang kritis, lalu menemukan hal-hal yang baru, kreatif, mengembangkan kreativitasnya, kemudian berkomunikasi baik dengan teman maupun dengan dewan guru. Kemudian nomor 5, mewujudkan peserta didik yang taat beribadah. Tentunya untuk di sekolah itu ada guru agamanya yang mendidik anak untuk taat beribadah. Karena mayoritas di SDN 1 Nusaraya ini beragama Islam, maka pendidikan agamanya dikhususkan untuk agama Islam. Kemudian kalau hanya mengandalkan di sekolah untuk mewujudkan itu tentunya tidak akan terwujud, maka peserta didik maupun masyarakat maupun wali murid diharapkan maka di sekolah yang mungkin waktunya hanya beberapa jam, di rumah akan lebih banyak, tentunya akan lebih mudah dikembangkan di masyarakat atau di lingkungan keluarga. Kemudian nomor 6, membentuk sikap dan perilaku yang baik, santun, sopan, dan berkarakter. Artinya bahwa anak harus dibekali dengan sifat sopan santun sehingga dia dapat hidup bermasyarakat nantinya dengan baik, tidak ada kesalahan-kesalahan yang fatal untuk anak tersebut. Kemudian nomor 7, mewujudkan suasana kekeluargaan antar warga sekolah. Jadi SD kami menyelenggarakan mewujudkan suasana kekeluargaan yang baik, baik itu dengan dewan guru, baik itu dengan wali murid, maupun baik dengan anak didik dan masyarakat. Kemudian yang nomor 8, misinya mewujudkan sekolah yang hijau atau zona hijau. Maka ditanam berbagai tumbuhan, bunga dan lain sebagainya sehingga peserta didik akan kerasan betah di sekolah kita. Kemudian untuk mencapai visi misi maka ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pendidik yaitu ada 3 hal. Pertama, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan, menguasai konsep, prinsip, dan teori dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang sekarang yang berkaitan dengan PMM dan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian keterampilan, mampu aplikasikan pengetahuan dalam situasi nyata dan memecahkan masalah.
Artinya dari ilmu yang diperoleh maka harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sikap menumbuhkan karakter, nilai dan kepribadian yang baik pada peserta didik. Jadi menumbuhkan karakter dan nilai kepribadian yang baik, misalnya tentang disiplin, tentang sopan santun, dan yang berkaitan dengan kepribadian anak. Silakan dari Bapak Ibu peserta observasi. Jadi silakan Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan, silakan ditanyakan yang berkaitan dengan visi dan misi sekolah. Tanya Ibu. Jadi untuk komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kepada Bapak Kepala Sekolah dari Pak Pengawas seluruhnya yang kami hormati juga. Kami di sini mewakili dari segenap wali murid berkaitan dengan untuk menciptakan visi dan misi yang telah disampaikan berkaitan dengan fasilitas sekolah yang berupa panduan buku untuk tugas anak sekolah yang selama ini ketika mengerjakan tugas dari sekolah berupa pekerjaan rumah ataupun PR itu kadang juga ditemui kendala yang berupa buku panduan yang kurang, sehingga untuk anak-anak kami pun harus mengantri ataupun bisa dibilang gantian. Kemudian kendalanya lagi yaitu kaitannya dengan karakter anak-anak kita mungkin tidak semuanya sama, dan itu juga menjadi kendala karena ada juga yang mungkin nakal ataupun mungkin tidak suka dengan yang lain, sehingga ketika anak itu melakukan ataupun mengerjakan pekerjaan rumah yang butuh buku panduan itu kadang tidak dipinjamkan. Saya kira seperti itu. Maka dari itu untuk menciptakan visi misi yang memang tujuannya untuk anak didik kita, kiranya dari pihak sekolah maupun dari pihak dinas dimohon untuk melengkapi ataupun mungkin bisa mewujudkan itu sesuai dengan harapan kami selaku wali murid yang ada di SDN Negeri 1 Nusaria. Demikian atas perhatiannya kami sampaikan ribuan terima kasih, dan kami mohon maaf jika penyampaian kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Kepala Sekolah maupun dari Dinas Pengawas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Komite yang menanyakan tentang buku kaitannya dengan pekerjaan rumah. Apakah buku panduan itu ada atau tidak? Nah, saya tanya dulu dengan Bapak, anaknya kelas berapa? Kalau anak saya kelas 3, cuman untuk kaitannya dengan itu kelas 5 yang pernah menyampaikan ke saya. Nah, dan nanti Bapak Ibu saya konsul dengan walinya, apakah buku itu memang mencukupi atau tidak? Kadang-kadang memang ada yang tidak cukup sehingga anak itu satu meja satu buku, sehingga bergantian. Nah, itu Pak berarti masih kurikulum 2013 kalau anak kelas 3. Nah, kendalanya kadang-kadang pas dibelikan buku itu jumlah anaknya sedikit, yang sering seperti itu. Pas bukunya itu tidak lagi keluar, anaknya banyak sehingga harus dibagi dua. Kemudian tentang anak-anak sekarang yang Bapak tanyakan, terima kasih, itu memang menjadi permasalahan kita bersama Bapak Ibu. Bahkan saya juga konsul dengan sekolah-sekolah lain sama tentang perubahan sikap anak-anak yang sekarang ini agak sulit dikontrol.
Nah itu kaitannya setelah saya pelajari detail secara pribadi, itu kaitannya dengan program COVID-19 kemarin yang anak-anak harus belajar secara daring, sehingga anak-anak akan sulit membentuk karakter maupun watak, terutama tentang etika, sopan santun dan lain sebagainya. Itu kaitannya itu, dan itu nanti pada rapat Dewan Guru akan saya bahas kaitan dengan anak-anak yang terkendala dengan pekerjaan rumah. Itu saja. Ada yang lain Bapak Ibu? Mungkin dari guru, dari Pak Jaki mewakili dari komite. Cukup Pak Jaki? Cukup Pak, Asman selesai. Sampai tutup. Sampai tutup. Cukup. Tutup. Sampai tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu penyampaian masalah visi dan misi. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi Dewan Guru, kemudian komite dan wali murid untuk kedepannya mengetahui tentang visi misi sekolah kita. Kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Hakim.